Kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Saya kembali ke Dr. Maria. Dr. Maria, ini kalau tadi ya terkait dengan pengawasan dan juga sekaligus closing statement dari Anda, Dr. Maria? Ya, maksudnya gimana? Ya, ini kalau kita lihat terkait dengan pengawasan tadi ya, ini bagaimana untuk kerjasama antara Kemenkes, rumah sakit atau laboratorium ini untuk tadi memantau harga tes PCR ini agar merata, tentunya tidak ada yang ternyata di atas dari situ. Dan ini bagaimana nanti pengawasannya dan juga closing statement dari Anda, Dr. Maria? Ya, pasti nomor satu adalah Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota harus melakukan pembinaan kepada lab-lab yang menyelenggarakan tes PCR supaya kualitas dari pemeriksaan itu juga sesuai dengan standar, harganya juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar masyarakat juga tidak terombang-ambing dan dapat mendapatkan fasilitas pemeriksaan jika ada kebutuhan ya, karena sekarang banyak sekali kantor-kantor yang mensyaratkan untuk misalnya dari luar kota dan harus mengecek gitu. Jadi memang ada kebutuhan untuk keperluan pribadi di luar agenda tracing atau tes ya. Ya, himbauan dari Kementerian Kesehatan agar semua laboratorium pemeriksaan PCR bisa mengikuti peraturan Dirjen Pelayanan Kesehatan sebaik mungkin, dan jika ada masalah segera berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan Kota, Kabupaten maupun Provinsi, bisa juga langsung ke Kementerian Kesehatan. Kita akan membantu masalah-masalah yang ada di laboratorium, dan juga masyarakat bisa juga jika ada masalah-masalah bisa menghubungi call center Kementerian Kesehatan. Baik, saya ke Pak Melki. Pak Melki, jadi apa yang memang diharapkan juga dari DPR dan closing statement dari Anda terkait dengan harga tes PCR ini? Ya, baik Mbak Elisa. Jadi pertama, seperti tadi sudah Mbak Maria katakan itu benar, bahwa kita akan memastikan bahwa kebijakan pemerintah ini harus dilaksanakan sampai level bawah itu dengan harga yang sudah disesuaikan dengan kebijakan ini. Ya, apabila kami temukan, baik kami sendiri yang turun beserta teman-teman DPR RI yang lain, baik komisi maupun komisi yang lain, laporan masyarakat yang muncul ataupun teman-teman kami di daerah, itu tentu akan kami laporkan kepada Kemenkes, dan Kemenkes itu bisa mendarikan proses dan juga Dinas Kesehatan ya, Kabupaten, Kota, dan Provinsi, bisa memberikan proses yang lebih lunak itu dari memberikan teguran, sampai paling ekstrim itu bisa mencabut izin dari si penyedia layanan swab ini apabila tetap membangkang ya, tidak menyesuaikan dengan pilihan pemerintah. Yang kedua juga kami ingin memastikan bahwa harga harus dia ikuti dan dengan fasilitas dan juga pelayanan yang harus tetap terstandarisasi untuk orang yang melakukan swab test. Jangan sampai harga sudah di bawah 900.000 karena orangnya kemudian beralasan ini itu, pelayanannya dia kemudian justru malah turun atau malah membahayakan. Yang harusnya dengan standar untuk misalnya ya APD tertentu, ruang tertentu dan seterusnya itu, dia longgarkan lagi aturannya. Ini juga nggak boleh. Jadi harga menyesuaikan, seluruh standarisasi untuk melakukan proses pengetesan juga harus tetap ada. Dan yang ketiga juga menurut kami harus dipikirkan tadi yang sudah disampaikan itu, bagaimana subsidi silang. Bagaimana agar orang mampu itu tetap tentu 900.000. Nah, bagi orang-orang yang mungkin kurang beruntung, kurang mampu, itu bagaimana caranya kita berpikir untuk pemerintah ataupun swasta tertentu yang bisa membantu untuk mereka juga bisa tetap diurus. Memang kalau dia dalam proses tracing kan memang swabnya gratis kan. Iya. Jadi orang kan kalau dalam proses tracing itu swabnya tidak perlu membayar. Nah, tapi kalau dalam proses biasa yang dia mungkin biaya tertentu mungkin kurang, nah itu perlu kita pikirkan bagaimana caranya agar mereka tetap bisa di testing dan kemudian mereka tetap bisa menjangkau biaya. Ini yang masih jadi persoalan berikut yang harus kita pikirkan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bagaimana mencari jalan keluar untuk soal semacam ini. Ya. Demikian Mbak Elisa. Baik. Terima kasih Pak Melki dan juga Dr. Maria telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lunch Talk kita hari ini. Tentunya tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eliza Hasan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.